Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Godin, pertanyaannya adalah begini, kalau kemudian tahun ini di Jakarta pertimbangan umur atau usia itu dijadikan pertimbangan pertama, apa sebetulnya dasar pemikirannya? Apakah karena memang tahun lalu ketika tidak diterapkan aturan umur itu, maka kualitas siswa tidak sebaik yang diharapkan, atau apa sebetulnya? Ya, kita coba melihat dari dasar hukumnya dulu ya. Iya. PPDB itu kan untuk tahun ini diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019. Iya. Di pasal 25 ayat 1 itu tegas sekali dikatakan bahwa kriteria pertama itu yang menjadi pertimbangan utama itu adalah jarak untuk zonasi. Baru di ayat 2-nya itu dicantumkan terkait umur. Ketika daya tampung itu sudah terbatas, salah satu alat untuk menyaringnya itu adalah lewat umur dari yang tua ke yang muda. Tetapi kalau kita lihat di keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 501 tahun 2020 sebetulnya bagus gitu. Juga disebutkan di sana itu jarak dulu, baru umur, baru lihat pilihan sekolah, terakhir itu jadwal pendaftarannya. Oh, di keputusannya tetap umur itu bukan nomor satu? Tetapi di dalam prakteknya, implementasinya banyak sekali serampangan. Disebut serampangan itu karena apa? Karena tiba-tiba umur yang tadinya di Permen Dikbud itu berada di pertimbangan terakhir ya. Justru dimajukan menjadi pertimbangan di awal. Karena itulah banyak sekali anak-anak muda yang pintar-pintar itu tersingkir dari sistem pendidikan siswa baru ini. Nah, ini kan masalahnya ketika kita bicara sekarang ini, Bang, proses itu sudah berjalan dan penerimaan berdasarkan zonasi atau wilayah tadi sudah ditutup ya di hari Sabtu yang lalu, 27 Juni. Jadi ada sekian anak yang akan dalam tanda petik menjadi korban dong? Banyak sekali anak-anak yang menjadi korban, karena itu kan dibuka posko pengaduan baik di Komisi Perlindungan Anak maupun di Ombudsman, gitu ya. Tetapi kan pengaduan itu tidak pernah direspon dengan baik ya. Walaupun ketika bertemu antara Dinas Pendidikan DKI Jakarta bertemu dengan orang tua, Komisioner Perlindungan Anak, KPAI, disepakati bahwa ketika mereka masuk ke sekolah swasta itu akan dibantu dengan kartu pintar DKI Jakarta. Oh, bisa? Ya bisa, kan DKI Jakarta itu kan mengeluarkan kartu pintar juga kan, untuk membantu siswa itu. Tetapi seberapa besar sih bantuan itu sementara biaya pendidikan di swasta itu kan sangat mahal ya. Nah, ke depan memang harus diperbaiki. Harus jujur diakui, sejak diterapkan sistem zonasi itu kita tidak lagi mengenal ada sekolah favorit, tidak mengenal lagi sekolah kasta atas, kasta bawah gitu. Ada sekolah dengan pagar tembok, ada sekolah dengan pagar kawat. Tetapi sekarang itu sama semua statusnya. Nah, bahkan mestinya selalu dirotasi, guru-guru itu harus dirotasi di dalam satu zonasi sehingga menghilangkan kesan ada sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Tapi kalau bicara fakta realnya ya Bang ya, saya terus terang belum tahu kualitas sekolah-sekolah negeri, yang kita bicara ini kan negeri ya, sekolah dari pemerintah, itu apakah memang sudah benar-benar di dalam satu wilayah yang sama, benar-benar sudah sama-sama kualitasnya, atau memang ternyata ya yang sama adalah akhirnya siswa yang datang saja, tapi kualitasnya, kualitas pengajaran, kualitas pengajar di situ ya memang masih beda-beda juga walaupun di satu wilayah. Ya, kalau kita lihat bahwa ketika menggunakan sistem zonasi itu kan orang-orang pintar atau murid-murid yang pintar itu numpuk di satu sekolah gitu kan. Waktu sebelum zonasi? Ya. Sebelum zonasi kan. Semua yang pintar itu pasti numpuk di SMA berapa gitu. Karena semua siswa boleh ke sekolah manapun. Dan di sana itu disaringnya itu lewat angka-angka nilai-nilai gitu kan. Nilai ujian nilai ujian ya. Ketika sistem zonasi itu kan tidak lagi mempelai yang penting Anda lulus, rumah dekat sekolah, Anda bisa diterima. Tetapi kan pertanyaannya itu kan ada ketidakadilan di sana. Mengapa disebut ketidakadilan? Bagaimana dengan di sekolah-sekolah di daerah yang padat penduduk? Katakanlah ada satu kelurahan, karena basis di Jakarta itu kan kelurahan. Ada satu kelurahan yang kepadatan penduduknya sangat tinggi, tetapi jumlah sekolahnya sangat sedikit. Karena itu
supaya ada basis keadilan itu ada, mestinya sekolah-sekolah negeri itu diperbanyak memang. Nah itu dia, kan itu sejak PPDB ini diperkenalkan tahun 2017 kan kita sudah mengatakan hal itu. Tapi kalau kita melihat faktanya kan dari 2017 sampai sekarang, ya juga sebagian alasannya karena waktunya terlalu singkat katanya gitu, belum bisa juga. Kan belum bertambah juga sekolah-sekolah negeri ini Bang. Ini bagaimana Bang? Ya harus kita akui dengan dengan terus terang mengakuinya bahwa kemauan, bukan kemampuan ya, hanya kemauan untuk mengadakan sekolah itu ya tidak ada sebetulnya. Oh, Jakarta karena kemauan itu kurang ya? Iya, dan memang tidak ada perencanaan untuk itu. Jadi kita tuh dalam hal perencanaan itu selalu terlambat. Tetapi ada kesadaran bahwa ada keinginan untuk itu, tetapi untuk merealisasikan keinginan itu hampir-hampir tidak ada ya. Oke, kita berusaha coba membantu juga Bang Gaudens. Kita akan coba bertanya ini. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Suwadi. Pak Ahmad Suwadi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Apa kabar? Ya, terima kasih. Baik-baik Pak. Saya baik, tapi banyak orang tua murid khususnya di Jakarta yang tidak baik nih perasaannya. Dan juga mereka bingung melihat PPDB ini. Pak Ahmad Suwadi, penerimaan jalur menggunakan zonasi kan sudah selesai Pak, 27 Juni yang lalu hari Sabtu. Apakah ada terobosan ya Pak, selain kesepakatan bahwa katanya yang tidak lolos karena umurnya kurang, karena masalah zonasi ini, konon katanya akan disubsidi menggunakan kartu Jakarta Pintar di sekolah swasta, tapi itu kan juga jumlahnya ya hampir tidak begitu berarti. Ada terobosan lain tidak Pak yang bisa diupayakan untuk siswa yang umurnya memang masih kurang tapi nilainya bagus sekali dan zonasinya masuk begitu? Bagaimana Pak Ahmad Suwadi? Ya, ini kita soal regulasi ya pertama-tama. Yang pertama bahwa soal prestasi itu sudah ada ininya sendiri ya, sudah ada jatahnya sendiri. Jadi pemerintah daerah itu memang karena banyaknya masyarakat saya kira dan terbatasnya fasilitas, maka kalau syarat sama dalam zonasi, maka yang dipilih usia gitu. Sampai di situ sebenarnya regulasi itu masih bisa dibilang fair ya, karena kalau berdasarkan nilai maka itu akan jumbuh atau bertabrakan dengan jalur prestasi tadi. Tetapi yang saya mendapat laporan juga adalah pada prakteknya bukan zonasi lagi tapi langsung usia. Nah ini masalahnya. Jadi masalahnya bukan di regulasi tapi di penyimpangan di lapangan bahwa bukan regulasinya yang dipakai tetapi langsung usia gitu. Ini jadi kalau ditemukan antara regulasi dan penyimpangan. Baik, Pak Ahmad Suwadi, kalau itu kemudian terbukti Pak ada penyimpangan pelaksanaan regulasi, apakah keputusan-keputusan ini bisa dibatalkan Pak Ahmad Suwadi? Harus, secara teori harus. Kami di tempat lain ya, bukan kasus yang sama. Misalnya sekolah yang masih menarik dana uang itu harus dikembalikan dan itu harus dikembalikan tidak bisa. Anak pejabat yang masuk tanpa prosedur itu harus keluar dan harus ini ya. Tapi tidak berarti tidak sekolah ya. Artinya harus ditegakkan kemudian dipindahkan sesuai jalur. Gitu. Nah, berarti ini ada kemungkinan seperti itu juga Pak untuk kemudian diluruskan begitu? Ini apakah bukan jadi menambah kerepotan juga Pak Ahmad Suwadi? Jika ditemukan, kami akan mengusulkan seperti itu. Tapi kan dalam proses itu kan akan ada negosiasi ya. Jadi kami itu bukan semata-mata menegakkan regulasi, tetapi juga ada kesepakatan. Kalau menarik uang itu kan korupsi, itu harusnya dikirim ke penjara kan. Tapi karena ada orang tua terima, kalau kembalikan ya sudah gitu. Nah ini kalau misalnya ada kompensasi dana tadi itu dan orang tua mau menerima, ya itu artinya ada jalan keluar. Gitu. Tapi kan ini masih dalam proses. Kami akan berusaha untuk mendorong ini ke arah penyelesaian yang baik. Pak Suwadi, bicara untuk ke depan Pak, apakah tidak bisa misalnya dipastikan saja begitu peraturan menteri ini berlaku sama dengan di seluruh wilayah Indonesia, tidak dibuka celah-celah tafsir yang masing-masing seperti ini loh Pak. Bagaimana Pak? Ini
ini justru problemnya, Pak. Indonesia itu kan ini ya bervariasi, ada yang satu desa itu di tengah laut, kecamatannya di tempat lain, gitu-gitu ya. Itu kalau kita keliling Indonesia itu luar biasa. Kita itu bukan Singapura. Kalau Singapura satu aturan seluruh Singapura itu gampang. Karena itu ada aturan-aturan yang tidak bisa dilanggar dan ada aturan-aturan yang bersifat lokal gitu. Nah itu tentu tidak boleh menyimpang. Tadi itu penyimpangannya adalah kalau usia didahulukan kalau usia didahulukan daripada zonasi. Padahal zonasi itu kan satu yang mutlak. Usia itu kan hanya untuk mengatur supaya tidak bertumpuk gitu. Oke, kita tunggu Pak nanti solusinya bagaimana supaya kemudian keadilan tetap terjaga di negeri ini. Pak Ahmad Suhadi, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Suhadi. Kita harus jeda dahulu Bang Gaudens, dengan nanti mungkin saya akan bertanya kalau dibatalkan yang sudah diputuskan apa nggak menambah keruwetan lagi. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu Bang pendapat dari masyarakat. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bogor, Jawa Barat. Ada Pak Baskoro. Pak Baskoro, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Baskoro. Bapak orang tua murid juga Pak tahun ini Pak? Orang tua murid, saya sebetulnya bukan tahun ini. Saya cuma berbagi cerita. Oh, silakan Pak. Cerita apa ini? Oke. Jadi anak saya 3, 2 itu dulu sebelum ada PSBB kan ada sistem NEM ya. Sebelum ada PPDB maksudnya Pak? Padahal ya. Nilai Aptanas Murni maksudnya Pak? Ya, penerimaan ini. Jadi masuk sekolah swasta. Oke. Ya. Nah, kalau adiknya sudah diberlakukan sistem donasi, alhamdulillah memang karena sekolahan kita yang paling dekat. Ya, kebetulan teman. Nah, sekarang masalahnya kan tadi ada kalau tidak diterima di itu, bisa dong sekolah swasta katanya, silakan. Saya waktu itu yang anak saya itu 2 anak itu ke sekolah swasta. Mana sih orang tua yang tidak mau menyelokalakan anak yang terbaik gitu sekolahnya ya. Waktu itu saya pikir sekolah yang terbagus, yaitu dengan saya RSBI. Bapak pernah dengar waktu itu ada RSBI kan, sekolah yang bertaraf internasional. Ya, nah karena saya mampu waktu itu juga ekonomi lagi bagus, proyek-proyek oil and gas lagi ada banyak, saya masukkan. Cuman ya tahun kedua kok RSBI dihapuskan dengan alasan itu Pak Menteri kalau nggak salah itu katanya menimbulkan kecemburuan sosial. Iya dulu ya pada di mana kita nggak diterima di negeri, saya masukin sekolah swasta yang bagus, biaya sendiri, sepeser pun nggak dapat dari pemerintah. Kenapa dihapuskan? Akhirnya waktu itu pindah ke mana Pak? Ke swasta juga atau akhirnya bisa ke negeri? Ya nggak bisa ke negeri, saya tetap di swasta. Anak saya tetap di swasta. Tetap di swasta. Cuman mengatakan, ya ampun udah bayar mahal sekolah, kalau sekarang seolah-olah diturunkan rankingnya gitu ya. Padahal sepeser pun kan itu kita nggak dapat dari pemerintah gitu kan. Nah, itu. Baik, jadi itu pengalaman bahwa ada semacam perubahan-perubahan mendadak yang kemudian akhirnya membuat tidak nyaman. Terima kasih Pak Baskoro sudah berbagi pengalaman dari Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Baskoro ada Pak Amir di Jakarta. Pak Amir, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Amir. Mengalami selamat pagi Pak Amir. Pak Amir mengalami anak yang tidak bisa masuk sekolah karena kurang tua atau bagaimana nih Pak Amir? Boleh diceritakan? Oh ya, baik Pak. Kendalanya kami karena usia anak kami muda. Jadi dengan adanya sistem zonasi ini, awalnya kami berharap karena jarak sekolah dengan rumah kami itu satu komplek. Jadi kami yakin bahwa anak kami masuk karena nggak sampai 1 kilo lah, 500 meteran ke sekolah. Sesuai zona berarti ya? Sesuai zona. Tapi setelah kami lihat ternyata hasilnya itu terlempar karena kala di usia itu Pak, karena usia anak kami muda. Dan
Kalau kami sikapi sih ya beberapa polemik yang terjadi sekarang ini harusnya pejabat-pejabat yang berkaitan itu terutama di Dinas Pendidikan DKI, polemik yang terjadi harusnya lebih peka, Pak. Lebih peka apa yang dipermasalahkan, apa yang jadi polemik di masyarakat saat ini, terutama orang tua siswa ini. Sebelum mulai masa penerimaan murid baru ini, Pak, sebelum mulai ini, pernah dapat informasi tidak bahwa usia itu akan menjadi satu faktor penentu utama dalam penerimaan siswa baru, Pak Amir? Kami dapatkan secara umum, kami bisa mungkin sambil browsing di internet, dan itu pemahaman kami karena di situ dijelaskan zonasi jarak. Jadi kami berkeyakinan kalau jarak tidak ada masalah. Baik. Nah, tapi kenyataan yang ada di lapangan, jadi mohon dari yang bertanggung jawab lah, tolong Dinas Pendidikan atau pemerintah DKI tidak perlu turun ke lapangan sebenarnya kalau untuk mengetahui. Kalau lebih bahasa lebih gampangnya, kita ambil contoh lah. Provinsi tetangga kita, Jawa Barat, Jawa Tengah itu jelas. Bisa belajar tidak terlalu jauh ya. Baik, terima kasih Pak Amir di Jakarta. Semoga ada solusi yang paling baik untuk anak Anda. Terima kasih. Di belakang Pak Amir ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Pagi Bu, selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat, silakan. Orang Halo. Bahwa DKI itu halo. Iya Pak, silakan Pak. Yang pernah Oke, mohon maaf Pak Edward, sambungan teleponnya kurang baik. Nanti mungkin kita akan coba di lain kali. Terima kasih tapi sudah menghubungi kami Pak Edward. Di belakang Pak Edward ada Pak David Tobing di Jakarta. Pak David Tobing, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak David. Bagaimana Pak? Ini kelihatannya menjadi tambah ramai di tahun ini karena pertimbangan usia itu harusnya bukan yang pertama, tapi kelihatannya didahulukan. Menurut Anda bagaimana Pak David? Ya, terima kasih. Jadi saya termasuk yang mengamati ini, dan saya memang hari Kamis atau Jumat itu sudah mengirim rilis ke media bahwa berdasarkan pengamatan kami selaku pengacara publik, ya ini sudah maladministrasi. Karena regulasi dari Kemendikbud itu dilanggar terang-terangan oleh Dinas Pendidikan DKI. Sehingga analisa saya tersebut akan saya lakukan nanti siang, akan melapor ke Ombudsman secara resmi, Ombudsman Republik Indonesia. Dan nantinya rencana akan ikut di sana forum orang tua murid dan juga ada gerakan orang tua ibu dan bapak geprak gitu. Targetnya apa Pak David? Target dari pelaporan ini tentunya, apa? Pertama gini, karena saya dari sisi hukum, targetnya adalah bahwa nyata-nyata ini ada pelanggaran sehingga harus ada satu lembaga yang tentunya Ombudsman memang bidangnya karena ini pengawasan pelayanan publik, bahwa dia akan harus dinyatakan ini salah. Yang kedua, ketika ini salah harus bagaimana? Tentunya korban-korban akibat prosedur yang salah harus direhabilitir. Ya kan? Nah, rehabilitirnya gimana? Itu harus dicari jalan keluar. Kalau saya sebenarnya kalau mau tegas dari sisi hukum, ini semua harus diulang yang di DKI ini. Semua proses batal diulang begitu, Pak? Untuk yang sonasi harus diulang. Karena filter pertama itu harusnya adalah jarak. Wilayah. Tetapi DKI ini membuat filter pertama adalah wilayah dan usia. Dan yang terutama adalah usia. Ini udah terang-terangan salah sekali. Baik, kita nanti ikuti Pak bagaimana perkembangannya. Semoga bisa ketemu solusi yang paling baik. Terima kasih Pak David Tobing di Jakarta. Selamat pagi. Kita harus jeda lagi. Bang Godes dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Dua solusi yang paling masuk akal Bang. Yang pertama untuk proses yang sekarang berlangsung dan yang kedua untuk aturan ataupun sistem masa depan bagaimana? Yang pertama itu tentu
harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Regulasi sudah jelas, hanya di dalam implementasinya yang agak susah gitu ya. Jakarta itu paling susah menerapkan implementasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan karena gubernurnya pernah menjadi menteri ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disarankan di editorial, mesti dinaikkan status peraturannya dari peraturan menteri kepada peraturan presiden. Sehingga dia bergigi. Kalau sekarang ini kan jelas sekali di peraturan menteri itu menyatakan zonasi itu 50%. Iya, prioritas pertama ya. 50%, tetapi di DKI malah diturunkan menjadi 40%. Itu artinya hanya 40% dari daya tampung yang mengikuti zonasi. Itu kan semakin kecil. Kalau tahun lalu itu zonasi itu kan 80%. Diturunkan menjadi 50%, diturunkan lagi oleh DKI 40%. menjadi 40%. Nah, mungkin DKI perlu belajar kepada daerah-daerah yang lebih lebih cerdas menerapkan sistem zonasi ini dengan menggunakan aplikasi-aplikasi penentu jarak sehingga akurasi tidak ada yang memanipulasi jarak rumah, dan itu lebih fair menurut saya. Tapi kalau kemudian tadi sempat ada beberapa pemirsa kan Pak David Tobing bahkan mengatakan sedang akan menggugat. Sebelumnya Pak Suwadi mengatakan dari Ombudsman, kalau nanti benar-benar terbukti bahwa penerapan aturan Permendikbud ini salah oleh pemerintah DKI Jakarta, maka harusnya itu dibatalkan. Atau tadi Pak David bahkan lebih ekstrim lagi, seluruh proses penerimaan berdasarkan zonasi di Jakarta harus dibatalkan semua, diulang lagi dari awal. Padahal tahun ajaran baru kan akan di pertengahan bulan depan. Ini masuk akal tidak? Ya, masuk akal sih, sebagai sebuah teori itu masuk akal. Sebagai sebuah teori? Ya, karena kita tahu bahwa tahun lalu juga protes itu paling banyak gitu. Tetapi menghentikan sebuah proses yang sudah dijalankan itu sesuatu yang mustahil ya. Sama saja kita memindahkan matahari yang terbit di timur ke barat gitu kan. Jadi ke depan apakah memang dibiarkan saja Permendikbud ini seperti ini, masing-masing dinas di setiap daerah silahkan saja menafsirkan dan melaksanakannya masing-masing, atau seperti apa? Nah, ini yang menarik tentang pendidikan ini. SMA itu kan dikelola oleh provinsi ya. Kabupaten itu mengelola tingkat SMP sampai SD gitu. Nah, tetapi peraturannya diatur secara sentralistik. Karena itu Permendikbud itu memungkinkan daerah itu melakukan modifikasi. Tetapi modifikasi yang dilakukan oleh Jakarta itu bisa dikatakan terlalu jauh modifikasinya, bahkan jauh dari Permendikbud yang mana tadi disebut 50% diturunkan 40%. Nah, tahun ini ada sesuatu yang baru yang luput dari perhatian, yaitu ada jalur afirmasi. Afirmasi itu khusus untuk mereka yang tidak mampu. Baru diterapkan tahun ini. Tetapi di Jakarta afirmasi dinaikkan lagi menjadi 25 kalau tidak salah di Jakarta. Kita harapkan ke depan ada keputusan yang pasti dan ya pertimbangannya harusnya memang mengutamakan rakyat ya. Kita harapkan itu, kita ikuti nanti. Bang Gaudens, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, pemerintah pusat dan daerah hendaknya melakukan evaluasi menyeluruh penerapan sistem zonasi agar lebih adil dan memberi kesempatan sama bagi siswa sesuai dengan amanat konstitusi. Perlu ada persiapan dan koordinasi yang lebih baik lagi agar lebih bergigi lagi payung hukum PPDB perlu diganti menjadi peraturan presiden. Sekali lagi, kita akan mengusahakan kesejahteraan rakyat. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.